Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Larasati, NPM 213100043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS persamaan diferensial saya. Berikut penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS persamaan diferensial. Soal nomor 1 yang A, apakah hasil yang diperoleh Rara dapat dipercaya? Buktikan pendapatmu. Diketahui persamaan diferensialnya 2x plus 3 ditambah 2y-2 dikali y aksen sama dengan 0. 2x plus 3 ditambah 2y-2 dy per dx sama dengan 0. 2y-2 dikali dy per dx sama dengan negatif 2x plus 3. 2y-2 per 2x plus 3 dy sama dengan negatif dx. Integral 2y-2 dibagi 2x plus 3 dy sama dengan integral negatif dx. Integral 1-2 per 2x plus 3 dy sama dengan integral min dx. Integral dy-2 dikali integral 1 per 2x plus 3 dx. Y dikurangi ln dikali 2x plus 3 sama dengan negatif x plus c. Y x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 3x ditambah 2y sama dengan c. Jadi hasil yang diperoleh Rara adalah benar. Soal yang B, apakah metode persamaan diferensial terpisah satu-satunya cara yang dapat digunakan? Oke, mari kita buktikan apakah persamaan ini bisa dijelaskan dengan cara lain. Salah satu cara lainnya adalah menggunakan metode faktor integral. Tuliskan ulang persamaan dalam bentuk standarnya. 2x plus 3 dx ditambah 2y-2 dy sama dengan 0. Cek apakah ini adalah persamaan diferensial eksak. Persamaan tersebut berbentuk m dikali x, y dx ditambah n dikali x, y dy sama dengan 0, di mana m-nya 2x plus 3, n-nya 2y-2. Hitung turunan parsialnya. Parsial m per parsial y sama dengan 0, parsial n per parsial x sama dengan 0. Karena parsial m per parsial y tidak sama dengan parsial n per parsial x, ini bukan persamaan diferensial eksak. Kita memerlukan faktor pengintegralan mu kali x, y agar menjadi eksak. Jika kita mengasumsikan faktor pengintegralan hanya fungsi dari x1, maka persamaan menjadi eksak. Jadi persamaan tersebut bisa diselesaikan dengan berbagai cara, termasuk metode faktor pengintegralan dan metode substitusi. Yang berarti tidak hanya metode persamaan diferensial terpisah saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Saya tidak setuju bahwa metode persamaan diferensial terpisah adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan soal ini, karena ada beberapa metode lain seperti metode faktor pengintegralan dan metode substitusi yang juga bisa digunakan. Selanjutnya soal yang kedua, untuk membuktikan bahwa solusi umum dan persamaan diferensial dy per dx ditambah px kali y sama dengan y dikali x y pangkat n adalah y sama dengan integral e pangkat integral 1 min n dikali px dx dikali 1 min n dikali qx dx plus c dibagi e pangkat integral 1 min n px dx dengan w nya sama dengan y pangkat 1 min n. Kita memerlukan beberapa asumsi dan langkah terbukti. Yang A, asumsi atau informasi yang diperlukan. Fungsi px dan qx harus terdefinisi dan kontinu pada interval tertentu. Selanjutnya, nilai n tidak sama dengan 1, karena jika n sama dengan 1, persamaan diferensial tersebut berubah menjadi linear. Selanjutnya, integral yang terlibat dalam solusi harus dapat dihitung dan konvergen. Informasi selanjutnya, transformasi variabel. Kita menggunakan transformasi untuk mereduksi persamaan diferensial nonlinear ke bentuk yang lebih sederhana. Soal yang B, buktikan. Mari kita buktikan langkah demi langkah. Langkah yang pertama, transformasi persamaan diferensial. Kita mulai dengan persamaan diferensial yang diberikan. dy per dx dikali px kali y sama dengan qx dikali y pangkat n. Lakukan substitusi w sama dengan y dikali 1 min n, maka y sama dengan w dipangkatkan 1
per 1 min N. Turunan dari Y terhadap X adalah dy per dx sama dengan 1 per 1 kurangi N dikali W pangkat 1 min 1 min N dikurangi 1 dw per dx. Dengan substitusi ini persamaan diferensialnya menjadi 1 min 1 min N dikali W dipangkatkan 1 per 1 min N dikurangi X dw per dx ditambah px dikali W pangkat 1 per 1 min X sama dengan Qx dikali W dipangkatkan 1 min 1 per 1 min N dikalikan N. Langkah yang kedua penyederhanaan. Karena W pangkat 1 min 1 kurangi N pangkat N sama dengan W pangkat N per 1 min N. Kita dapat menyederhanakan persamaan di atas menjadi 1 per 1 min N dikali W pangkat 1 per 1 min N dikurangi 1 dw per dx ditambah px kali W dipangkatkan 1 per 1 min N sama dengan px kali W. Selanjutnya 1 per 1 min N dikali W pangkat min N di per 1 min N dw per dx ditambah px dikali W pangkat 1 min 1 per N sama dengan Qx kali W. Karena W pangkat 1 per 1 min N sama dengan W pangkat 1 per 1 min N sama dengan W pangkat min N di per 1 min N. Kita bisa menyederhanakan lebih lanjut menjadi 1 per 1 min N dikali W dipangkatkan min N di per 1 min N dw per dx ditambah px kali W 1 per W pangkat 1 per 1 min N sama dengan Qx kali W. Selanjutnya langkah yang ketiga penyelesaian persamaan diferensialnya. Selanjutnya kita memfaktorkan W pangkat min N per 1 min N. 1 per 1 min N dikali dw per dx ditambah px kali W sama dengan Qx kali W pangkat 1 min N. dw per dx ditambah 1 min N dikali px kali W sama dengan 1 min N dikali px dikali Qx. Selanjutnya langkah yang keempat faktor integrasi. Mu x mu x sama dengan E pangkat integral 1 min N dikali px dx. E pangkat integral 1 min N px dx dw per dx ditambah 1 min N px kali E pangkat integral 1 min N px dx dikali W sama dengan 1 min N dikali Qx kali E pangkat integral 1 min N px dx. D per dx dikali W kali E dipangkatkan integral 1 min N dikali px dx sama dengan 1 min N Qx kali E pangkat integral 1 min N dikali px dx dikali dx plus C. Kita menemukan W sama dengan integral E pangkat integral 1 min N px dx dikali 1 min N Qx dx plus C dibagi E pangkat integral 1 min N px dx. Karena W sama dengan Y pangkat 1 min N, maka Y pangkat 1 min N sama dengan integral E pangkat integral 1 min N px dx dikali 1 min N Qx dx plus C dibagi E pangkat integral 1 min N px dx. Jadi solusi umum persamaan diferensialnya dy per dx plus px kali y sama dengan Qx kali y pangkat N. Baterai penuh, cabut aku ya. Soal yang ketiga, yang A. Ya, terdapat kesalahan pada menentukan faktor persamaan karakteristiknya, mencari YP dan mencari solusi umumnya. Berikut jawaban yang benar. Yang A, cari YH-nya terlebih dahulu. Y double aksen dikurangi 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya R kuadrat dikurangi 4R ditambah 3 sama dengan 0. R min 1, R min 3 sama dengan 0.
ketemu R-nya sama dengan 1 atau R-nya sama dengan 3. Jadi YH-nya sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T. Selanjutnya yang B cari YP. YP aksen sama dengan 2BTE pangkat 3T ditambah 3BT kuadrat dikali E pangkat 3T. YP double aksen sama dengan 2BE pangkat 3T ditambah 6BTE pangkat 3T ditambah 9BT kuadrat dikali E pangkat 3T. 2BE pangkat 3T ditambah 6BTE pangkat 3T ditambah 9BT kuadrat dikali E pangkat 3T dikurangi 4 dikalikan 2BTE pangkat 3T ditambah 3BTE kuadrat dikali E pangkat 3T ditambah 3 dikalikan BT kuadrat dikali E pangkat 3T sama dengan 4TE pangkat 3T. 2BE pangkat 3T ditambah 6BTE pangkat 3T ditambah 9BT kuadrat dikali E 3 pangkat T dikurangi 8BTE pangkat 3T dikurangi 12BT kuadrat E pangkat 3T ditambah 3BT kuadrat E pangkat 3T sama dengan 4TE pangkat 3T. 2BE pangkat 3T dikurangi 2BTE pangkat 3T sama dengan 4TE pangkat 3T. Min 2BT sama dengan 4T. Min B sama dengan 4, B sama dengan min 2. Jadi A nya 0, B nya min 2. YP sama dengan 2 ditambah 2 negatif 2T dikalikan E pangkat 3T sama dengan negatif 2TE kuadrat E pangkat 3T. Selanjutnya yang C cari PO nya. Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T dikurangi 2T pangkat kuadrat dikali E pangkat 3T. Selanjutnya soal nomor 3 yang B menggunakan metode operator D. Yang pertama cari YH. Y double aksen dikurangi 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. D kuadrat min 4D ditambah 3 dikali Y sama dengan 0. D min 1 dikali D min 3 kali Y sama dengan 0. D nya sama dengan 1 atau D sama dengan 3. Jadi YH sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T. Selanjutnya cari YP. D kuadrat dikurangi 4D ditambah 3 dikali Y sama dengan 4TE pangkat 3T. YP sama dengan T dikalikan BTE pangkat 3T sama dengan BT kuadrat dikali E pangkat 3T. YP aksen sama dengan 2 BTE pangkat 3T ditambah 3 BT kuadrat dikali E pangkat 3T. YP kuadrat sama dengan 2 BE pangkat 3T ditambah 6 BTE pangkat 3T ditambah 9 BT kuadrat dikali E pangkat 3T. YP double aksen dikurangi 4 YP aksen ditambah 3 YP sama dengan 2 BE pangkat 3T ditambah 6 BTE pangkat 3T ditambah 9 BT kuadrat dikali E pangkat 3T dikurangi 4 dikalikan 2 BTE pangkat 3T ditambah 3 BT kuadrat dikali E pangkat 3T ditambah 3 BT kuadrat dikali E 3 pangkat 3T sama dengan 2 BE pangkat 3T ditambah 6 BTE pangkat 3T ditambah 9 BT kuadrat dikali E pangkat 3T dikurangi 8 BTE pangkat 3T dikurangi 12 BTE pangkat 3T ditambah 3 BT kuadrat dikali E di pangkat 3T sama dengan 2 BE pangkat 3T dikurangi 2 BTE pangkat 3T sama dengan 4 TE pangkat 3T. 2B sama dengan 0, B nya 0. Min 2 BT sama dengan 4T. Min 2B sama dengan 4B nya ketemu negatif 2. Jadi A0 nya A sama dengan 0, B nya sama dengan negatif 2. YP 0 ditambah negatif 2T dikali E pangkat 3T sama dengan negatif 2T kuadrat dikali E pangkat 3T. Cari PO nya. Yang C, Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T dikurangi 2T pangkat kuadrat dikali E pangkat 3T.